Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Kali ini kita akan belajar mengenai karakteristik zat cair dan jenis aliran. Sebelum kita masuk ke lebih lanjut, kita perlu tahu dan belajar mengenai karakteristik zat cair. Kemudian barulah kita belajar mengenai jenis aliran. Setelah itu kita akan belajar mengenai jenis aliran pipa. Nah, pada kali ini kita akan belajar dulu mengenai karakteristik zat cair dan jenis aliran. Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengenai sifat-sifat fluida. Nah, apa sih bagaimana sifat-sifat fluida itu? Sebelumnya kita harus perlu tahu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, zat yang mempunyai partikel yang mudah bergerak, zat yang dapat berubah bentuk tanpa pemisahan massa. Fluida dapat berupa zat cair maupun gas. Kemudian sifat-sifat fluida. Kedua zat ini tidak melawan perubahan bentuk, tidak bereaksi dengan gaya geser. Zat yang dapat berubah bentuk tanpa pemisahan massa. Fluida dapat berupa zat cair maupun gas. Seperti itu. Nah, sifat-sifat zat cair. Ini masih masuk ke sifat-sifat zat cair. Nah, kita perlu tahu perbedaan zat cair dan gas. Zat cair memiliki permukaan bebas dan massa zat cair akan mengisi volume suatu ruangan tertentu. Sedangkan zat gas tidak memiliki permukaan bebas dan massa zat gas mengisi seluruh ruangan. Zat gas dapat dimanfaatkan dan cair tidak dapat dimanfaatkan. Sifat-sifat zat cair. Apabila ruangan lebih besar dari volume zat cair, maka terbentuk permukaan bebas horizontal yang mengontak dengan atmosfer, artinya yang bersinggungan dengan atmosfer. Kedua, mempunyai rapat massa dan berat jenis. Ketiga, mempunyai viskositas. Keempat, mempunyai kohesi, adhesi, dan tegangan permukaan. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat zat cair mengenai rapat massa, berat jenis, rapat relatif, pemampatan zat cair, kekentalan dinamik, dan kekentalan kinematik. Yang mana nantinya sifat-sifat ini akan kita gunakan di bidang keairan teknik sipil. Pertama adalah rapat massa. Rapat massa adalah massa zat cair per satuan volume pada temperatur dan tekanan tertentu. Jadi kalau temperatur dan tekanan tertentunya berbeda, maka rapat massa juga akan berbeda seperti itu. Formulanya adalah Rho sama dengan massa per volume. Kemudian kedua adalah berat jenis. Berat benda tiap satuan volume pada temperatur dan tekanan tertentu. Dilambangkan dengan lambda, formulanya adalah lambda sama dengan Rho kali gravitasi. Kemudian rapat relatif atau S, perbandingan rapat massa zat dan rapat zat cair pada suhu dan tekanan tertentu. Dilambangkan S sama dengan Rho zat per Rho air. Sedangkan kemampatan zat cair dilambangkan dengan K adalah perubahan volume karena adanya perubahan tekanan. K sama dengan perubahan tekanan per volume dibagi volume. Kemudian kekentalan zat cair. Sifat zat cair untuk melawan tegangan geser seketika bergerak atau mengalir. Jadi kekentalan zat cair ini adalah sebuah sifat zat cair dalam melawan tegangan geser yang dilambangkan dengan T seperti ini lambangnya ketika bergerak atau mengalir. Nah, kekentalan zat cair ini ada dua, yaitu kekentalan dinamik dilambangkan dengan Q. Kemudian kedua adalah kekentalan kinematik atau V-nya nggak seperti ini sebenarnya, tapi di sini di PPT-nya nggak ada. Maksudnya untuk simbolnya itu agak ada di ujungnya itu ada. Nah, seperti ini simbolnya untuk kekentalan kinematik. Nah, kekentalan dinamik itu memiliki formula tegangan geser sama dengan kekentalan dinamik per perubahan arah gradien kecepatan dalam arah tegak lurus ke dalam gerak. Nah, tegangan geser untuk kekentalan dinamik adalah sama dengan mu per du per dy. Nah, du per dy ini merupakan arah gradien kecepatan dalam arah tegak lurus dalam gerak. Sedangkan ini kekentalan kinematik lambang V ada sama dengan mu per rho. Seperti itu. Nah, sifat-sifat aliran.
Pada zat cair yang bergerak, tekanan geser akan bekerja di antara lapisan-lapisan zat cair dan menyebabkan kecepatan yang berbeda pada lapisan-lapisan zat cair tersebut. Aliran zat cair real juga disebut aliran viskos. Ada dua jenis aliran viskos yang dipahami dan diselidiki, yaitu pertama aliran laminar dan kedua adalah aliran turbulen. Kedua jenis aliran tersebut diatur oleh hukum-hukum yang berbeda. Nah, apa itu aliran laminar dan aliran turbulen? Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, jenis-jenis aliran viskos. Pertama adalah aliran laminar. Aliran laminar ini memiliki partikel-partikel zat cair bergerak di sepanjang lintasan-lintasan lurus saja dalam lapisan-lapisan atau laminae. Besarnya kecepatan dari laminae yang berdekatan tidak sama. Aliran laminar diatur oleh hukum yang menghubungkan tekanan geser ke laju perubahan bentuk sudut, yaitu hasil kali gantaran zat cair dan gradien kecepatan. Seperti itu. Kemudian aliran turbulen. Dalam aliran turbulen, partikel-partikel bergerak tidak teratur ke semua arah. Jadi aliran turbulen seperti kayak ada alirannya tidak tenang. Alirannya kalau turbulen itu alirannya sangat turbulen. Apa ya istilah menjelaskannya? Air beriak seperti itu. Jadi turbulen terjadi turbulen. Pergerakan partikel yang sangat tidak teratur ke banyak arah seperti itu. Sedangkan laminar ada aliran yang cenderung tenang, kecepatannya tidak begitu besar seperti itu. Nah, kayak aliran laminar maupun turbulen ini masih terkait dengan bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds apa itu? Bilangan Reynolds adalah bilangan yang tidak mempunyai dimensi yang menyatakan perbandingan gaya-gaya inersia terhadap gaya-gaya kentalan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan aliran hasil dari percobaan Reynolds adalah faktor keadalan aliran, yaitu kekentalan zat cair mu, rapat massa zat cair rho, dan diameter pipa d. Reynolds menunjukkan bahwa aliran dapat diklasifikasikan berdasarkan suatu angka tertentu. Jadi misalkan begini, menurut Reynolds untuk menyatakan laminar atau turbulen itu bisa dikuantifikasikan atau diklasifikasikan dengan angka. Seperti itu. Nah, untuk berapa sih angka untuk misalnya aliran itu laminar atau turbulen, kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Nah, apa sih bilangan Reynolds itu? Apa saja yang mempengaruhi bilangan Reynolds? Pertama adalah kecepatan rata-rata dalam meter per sekon, diameter, D ini diameter atau garis tengah pipa dalam M, V kekentalan kinematik fluida dalam meter persegi per detik, rho rapat massa fluida kg per meter kubik, mu kekentalan mutlak dalam PA detik seperti itu. Jadi ini yang mempengaruhi bilangan Reynolds adalah kecepatan, diameter pipa, kemudian kekentalan kinematik, rapat massa fluida, mu ini kekentalan mutlak. Nah, untuk satuan-satuannya ini mengikuti ya. Sudah dipelajari kan bagaimana menggunakan satuan SI, satuan CGS atau seperti itu. Jadi harus satuannya istilahnya kalau misalnya pakai SI semua seperti itu. Jadi satuan ini mengikuti. Yang pasti bilangan Reynolds tergantung dari kecepatan rata-rata, diameter pipa, kekentalan kinematik fluida, rho dari fluida, kemudian mu kekentalan mutlak dalam fluida seperti itu. Nah, ini rumusnya bagaimana mendapatkan bilangan Reynolds. V ini kecepatan rata-rata, mu rho per d sama dengan mu dv per sama dengan rho dv per mu. Nah, akhirnya didapatkan rumusan bilangan Reynolds sama dengan V D per kekentalan kinematik. Bagaimana sih sejarahnya Reynolds ini bisa menemukan bilangan Reynolds? Ini maaf ya, ini Y ya. REYNOLD bukan I. Ini bilangan Reynolds. Awalnya Reynolds ini membuat suatu percobaan yang berupa kotak instalasi seperti itu, instalasi yang dilengkapi oleh katup dan pipa. Nah, pipa ini digunakan untuk mengalirkan warna, kemudian ada katup. Katup ini dibuka untuk mengatur kecepatan dari fluidanya. Untuk mengatur kecepatan fluidanya, ketika katupnya dibuka pelan-pelan, kemudian zat warnanya pipanya dialirkan,
eee, ketika kecepatannya pelan, laminer, zat warna tersebut menyebar, lurus, seperti itu. Seperti yang dijelaskan di sini, laminar artinya zat cair bergerak sepanjang lintasan. Nah, warna tersebut bergerak sepanjang lintasan, tetapi ketika kecepatannya dipercepat dan terjadi turbulensi, kemudian warna tersebut juga menyebar ke berbagai arah. Jadi kalau turbulen itu istilahnya kita dapat membayangkan dengan kayak, riakan sebuah air, artinya air itu tidak tenang, terjadi tumbukan-tumbukan turbulensi-turbulensi seperti itu. Kalau laminar itu aliran yang tenang, seperti itu. Nah, dari sini, dari percobaan Reynolds ini, ditemukanlah bilangan Reynolds untuk berapa sih nilainya angka ketika aliran itu laminar dan berapa ketika aliran itu turbulen. Maka bisa dikuantifikasikan dalam bentuk bilangan Reynolds, seperti itu. Nah, kuliah kita kali ini, dan materi kita kali ini diambil dari Suripin dan Sangkawati 2008, buku Ajar Hidrolika, Semarang, diterbitkan oleh Universitas Diponegoro dan diambil dari Triatmojo tahun 1992, Hidrolika 1, Jakarta, Beta Offset, seperti itu. Nah, bisa dibaca selengkapnya dari buku ini atau bisa dari referensi lain. Sekian, terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan selamat berakhir pekan. Selamat belajar di rumah. Dan ucapan terima kasih kepada uh, kepada sumber-sumber yang diambil yang telah meluangkan waktu untuk menulis sehingga materi ini ada karena beliau-beliau yang menulis di buku ini seperti itu. Sekian kuliahnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.